Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Saudara tetap berdiri, kita akan membaca dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Mari kita membacanya bergantian. Saya membaca ayat 20, ya, Bapak Ibu membaca ayat 21, mari kita bergantian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Silakan duduk. Nah saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang kemerdekaan dan kesatuan. Ya, kemerdekaan dan kesatuan. Tadi saya senang sekali saudara bisa bersapa satu dengan yang lain. Artinya di dalam kesatuan, ya, di dalam kebersamaan ada kesatuan dan ada keindahan di antara kita. Maka kita seringkali nyanyi, kaulah saudaraku, kau saudariku. Ya, padahal nggak ada hubungan darah kan, tetapi kita dipersatukan di dalam Tuhan kita. Kita semua adalah anak-anak Bapa. Nah saudara-saudara, ketika saya tadi mendengar di dalam pujian yang dinaikkan oleh adik kita Britney Kimberly, kita juga bersyukur kita ada di tengah bangsa yang merdeka. Ya, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, tetapi saudara ada PR berikutnya di mana setelah merdeka PR-nya adalah di mana kita sebagai warga negara Indonesia menjaga kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang gak gampang, politik lagi memanas, betul gak? Jadi kita harus menjaga kesatuan bangsa dan negara kita, ya setelah bangsa dan negara kita dimerdekakan, ya mengalami kemerdekaan. Nah maka saudara kita kaitkan dengan bacaan firman Tuhan yang tadi barusan kita baca, maka mirip saudara-saudara ya. Bahwa ketika Yesus berdoa, saudara kita perhatikan di dalam konteks ketika Yesus berdoa. Dikatakan demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapa telah tiba saatnya. Maksudnya apa? Sebentar lagi Yesus akan mati di atas kayu salib. Ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Di mana kita akan dibebaskan ya daripada perbudakan dosa. Kita akan mengalami kemerdekaan, kita akan dimerdekakan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Bapa ya telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bahwa Bapa akan dipermuliakan di dalam hal yang akan aku lakukan ini, yaitu aku akan mati buat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal engkau dan saat ini mereka mau bertobat untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mereka mau percaya kepadaku dan aku mau mati buat mereka. Nah di sini saudara, ini konteksnya di mana ketika Yesus di dalam doanya sebentar dia akan menyatakan ya kemerdekaan bagi orang-orang percaya. Maka setelah itu muncul kalimat tadi ya, Bapa jadikan mereka satu. Jadikan mereka satu. Ya seperti engkau ada di dalamku, aku ada di dalammu. Seperti kita juga adalah satu. Jadi kemerdekaan dan kesatuan ini saling berkaitan saudara-saudara, satu dengan yang lain. Nah saudara, kalau begitu kita bisa bertanya, apakah maksud daripada doa Yesus menjadikan satu ini untuk mempersatukan gereja dengan organisasi yang besar, ada payung organisasi besar, lalu kemudian ada kesatuan yang mengatur ya gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Ya. Nah saudara banyak yang berkata bahwa ini gereja Kristen, kok banyak sekali pelangnya ya, katanya satu.
Tapi pelangnya ini banyak sekali ya. Saudara mau sebutin pelangnya macam-macam, betul nggak ya? Ya, ada yang sejati, ada yang kurang sejati dan sebagainya, saudara. Ya, pelangnya bisa macam-macam ya. Jadi, saudara, kok katanya satu begitu ya? Anak muda banyak mempertanyakan akan hal ini. Di mana satunya begitu kan? Bukankah ada banyak gereja? Nah, saudara-saudara, kalau kesatuan yang dimaksudkan di sini adalah keseragaman, saudara, maka jelas doa Yesus itu tidak terkabul, saudara, kalau kita lihat. Betul tidak? Pelang gereja ada banyak sekali. Hari ini banyak denominasi daripada gereja Kristen. Nah, sekarang saya akan coba ngajak kita berpikir, kalau memang benar ada satu organisasi besar, saudara lihat apa yang akan terjadi, maka mau tidak mau, agama itu akan berjalan bersama dengan politik di dalam sebuah negara. Wah, ini juga ada bahayanya, ya. Di mana agama ngurusi juga hal politik. Hal politik juga nanti akan mengurusi hal agama. Dan itu juga pernah terjadi, saudara, sebelum era reformasi. Dan ada banyak kekacauan di sana sini, ya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kalau ini menjadi payung organisasi yang besar, saudara, maka resikonya besar sekali. Jikalau pemimpin paling puncaknya adalah sesat dan salah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, maka turunannya semua, saudara, cabang-cabangnya semua akan menjadi sesat dan kita menjadi salah mengenal Tuhan. Jadi jelas di sini, saudara-saudara, yang dimaksudkan di dalam menjadi satu kesatuan bukan dalam arti payung besar yang mengatur organisasi gereja di seluruh dunia, bukan. Tetapi apa yang dimaksudkan doa Yesus menjadi satu di sini, saudara-saudara? Yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan gereja universal di sini. Maksudnya adalah kesatuan gereja yang dimana orang-orang Kristen semuanya dimerdekakan dengan darah yang sama. Saudara lihat ya kesatuannya, yang pertama darah yang sama dan sedang menuju ke surga yang sama. Lalu kemudian mereka punya kasih yang sama serta sukacita yang sama. Sekalipun mereka terbagi dalam denominasi yang berbeda-beda, tetapi akhirnya mereka bertemu di tempat tinggal kemuliaan yang sama. Lalu kemudian mereka merasa bahwa mereka termasuk dalam keluarga yang sama. Dan kita semua adalah anak-anak Bapa yang sama. Nah, ini maksudnya, saudara ya. Jadi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa ada kesatuan gereja secara universal. Dan di dalam pengakuan Petrus ya, ketika Yesus menubuatkan bahwa nanti akan aku dirikan jemaat-jemaatku di sini. Artinya ada gereja-gereja lokal yang kemudian bermunculan. Jadi sehingga apa? Sehingga selain Tuhan merindukan ada kesatuan gereja secara universal, tetapi juga ada gereja-gereja lokal yang bisa mewujudkan yang namanya menjadi satu. Itu perlu dilihat secara fisik. Yang menjadi satu itu perlu dilihat secara kasat mata, bukan hanya secara rohani seperti ini semuanya ya. Kita menerawang begitu ya saudara-saudara. Tetapi waktu diwujudkan di dalam kesatuan gereja yang sifatnya adalah lokal, di sini kita dilatih untuk mewujudkan kesatuan komunitas yang Tuhan mau. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi tidak masalah gereja lokal di tempat saudara, kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang sama. Di tempat gereja lain juga punya cara dengan sistem organisasi yang berbeda-beda. Tetapi kita sedang menyembah Tuhan yang sama. Nah sekarang pertanyaannya adalah, komunitas kesatuan gereja lokal seperti apa sih? Yang mendukung supaya kita itu benar-benar menjadi satu seperti yang Tuhan mau. Komunitas gereja lokal yang modelnya seperti apa? Sehingga ini benar-benar waktu kita menjaga kesatuan, ini adalah doa Yesus itu. Kesatuan tiap-tiap orang bisa berbeda-beda, bukan? Tetapi kita perlu punya standar ukur yang jelas dari kebenaran firman Tuhan yang Yesus mau menjadi satu. Maksudnya apa? Yang pertama, saudara-saudara,
Yang pertama ketika Yesus bicara tentang kesatuan atau komunitas yang menjadi satu, yaitu komunitas yang saling mengasihi. Komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, Indonesia sehari-hari, saudara, dikatakan, aku mohon Bapa supaya mereka jadi satu seperti Bapa bersatu dengan aku. Artinya apa? Artinya aku dan Bapa itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya aku, Bapa, dan ada pribadi yang ketiga, Roh Kudus sudah saling berkasih-kasihan. Sudah kita bersyukur kita punya Allah Tritunggal, saudara-saudara. Artinya apa? Allah yang berkomunitas. Ada 3 pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Wah, dan kasihnya itu sempurna. Maka waktu Allah Tritunggal itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dia juga menginginkan saudara kita ini juga saling mengasihi. Karena kasih yang kita terima berasal daripada Allah. Nah, saudara-saudara, seorang berkata begini, jika ingin cepat mencapai tujuan, pergilah sendirian. Tetapi jika ingin pergi jauh, melangkah, pergilah bersama-sama. Jadi di dalam kita pergi jauh, melangkah, menjalankan visi Tuhan, yang Tuhan kehendaki bukan pergi sendirian. Tetapi melangkah bersama-sama di dalam satu keluarga, saudara. Dan melangkah bersama-sama itu berpotensi konflik satu dengan yang lain. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak ada yang mulus, saudara, ketika kita pergi bersama-sama. Tetapi justru dalam konteks seperti inilah, saudara-saudara, Yesus menginginkan kau harus jadi satu. Sepasang suami istri saling bertengkar, saudara, sekian tahun, dan kemudian mau bercerai, dia ngomong sama pendetanya. Sudah konsultasi, gak mempan saudara-saudara ya. Lalu kemudian udah diajak makan sama Pak Pendeta. Ayo kita makan bareng deh biar suasana konselingnya berubah. Begitu ya, ada suasana yang baru. Kemudian waktu pesan ada satu ekor ayam goreng datang ke meja makan. Ya, si suami ngasih buat istrinya. Nih Pak, buat kamu. Ya, istrinya protes. Kamu kasih aku paha udah 30 tahun nikah. Gak ngerti ya. Saya itu sukanya dada, bukan paha. Ya? Gimana sih kamu gak ngerti? Udah 30 tahun nikah sama saya. Masih gak ngerti apa kesukaan saya. Setiap kasih aku selalu paha. Aku tuh sukanya dada, bukan paha. Langsung dia mengelus dada. Ya. Lalu kemudian gini loh. Aku kira selama ini kamu itu sukanya paha. Sebenarnya yang suka paha itu aku. Tapi aku pikir karena kamu sukanya paha ya aku kasih ke kamu. Jadi selama ini aku nahan-nahan. Aku tuh sukanya paha tapi selama ini aku makan dada. Katanya begitu saudara ya. Terus kemudian akhirnya ketika dia cerita begitu, dia ngomong selama ini 30 tahun aku ini sebenarnya suka paha. Tapi sebenarnya demi kamu. Wah, so sweet ya saudara ya. Nah, langsunglah hatinya kembali mencair. Waduh, ini ternyata suamiku tuh benar-benar sayang sama aku. Yang tadinya sudah mau cerai, mau ribut, saudara-saudara, akhirnya suasana kembali mencair. Ribut hanya karena paha dan dada, saudara-saudara ya. Aduh, saudara ya. Tetapi seringkali saudara di dalam kehidupan berkomunitas yang kita ributkan saudara-saudara hanya persoalan-persoalan sepele. Dan itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah demikian. Jadi saudara-saudara dalam komunitas kita tidak mungkin saudara kita bisa menjaga kesatuan tanpa kesabaran. Dan tanpa kesabaran saudara-saudara akan menjadikan komunitas kita bisa terpecah satu dengan yang lain. Nah kenapa seorang itu perlu sabar? Jelas.
dalam ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan, ingat saudara, kasih itu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Satu. Kita ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mini, saudara-saudara ya. Dan di gereja lain juga ada tubuh Kristus yang lain. Dan kemudian dikumpulkan menjadi tubuh Kristus secara universal. Tetapi tubuh Kristus yang kita miliki di komunitas Gereja Petra Indonesia ini, saudara, kenakanlah kasih. Kasih itu menjadi pengikat kita. Yang mempersatukan kita. Jikalau ada hal-hal, saudara-saudara, ketika kita merasa dikecewakan oleh komunitas kita, ketika kita merasa tersakiti, lihatlah kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat kita di tengah dunia ini bisa mengecewakan. Tetapi sahabat yang sejati, Kristus, tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Bukankah Kristus paling dikecewakan oleh sahabat-sahabat terdekatnya, inner circle-nya, waktu Yesus berdoa sendirian di Taman Getsemani? Sebenarnya ada murid-murid yang lain, tetapi mereka tertidur, mereka tidak mau tahu apa yang Yesus alami. Di saat di titik yang paling sulit, Yesus butuh didukung, butuh disupport. Mereka meninggalkan satu persatu, mereka mengkhianati, bahkan ada yang menyangkal, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit, apa yang Yesus lakukan? Yesus datangi satu-satu. Yesus pulihkan Petrus. Yesus pulihkan murid-murid yang lain. Karena kasih yang mempersatukan murid-murid ini. Dia mau merangkul kembali sahabat-sahabatnya itu yang pernah melukai. Sahabat-sahabat yang pernah mengecewakan, Yesus rangkul kembali. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan mereka diberikan kuasa untuk melayani. Wah, luar biasa sekali, saudara, teladan daripada Tuhan kita. Sehingga, saudara, karena kasih Kristus ini, kita dapat berelasi dalam komunitas kita tanpa takut ditolak. Karena kasih Kristus ini, saudara-saudara, kita bisa berelasi bukan karena manfaat timbal balik, tetapi karena ketulusan. Karena kasih Kristus ini, saudara-saudara, kita dapat terbuka dengan komunitas kita tanpa takut terluka. Karena kasih Kristus ini, kita bisa mengungkapkan pendapat kita apa adanya, saudara-saudara, tanpa pernah takut dijauhi. Karena kasih Kristus ini, kita dapat merasa tenang dan tidak pernah merasa sendirian. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Apakah kita betul-betul melihat Kristus di dalam komunitas kita? Atau kita sering terus terpaku, betapa sakit aku dikecewakan oleh komunitasku. Saudara, orang yang mengasihi gereja adalah orang yang pernah tersakiti oleh gereja, namun dipulihkan oleh kasih Kristus. Orang yang pernah disakiti oleh gereja, jangan-jangan sebenarnya adalah dia yang mengasihi gereja. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, proses ini belum selesai. Dia hanya melihat kasih daripada komunitas yang sementara, yang manusia tidak sempurna, yang dimana manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mau melangkah lebih lagi, satu langkah lagi melihat kasih Allah yang hadir di tengah-tengah komunitas itu, maka dia akan dipulihkan di dalam pengenalannya akan Tuhan. Dan luar biasa, orang-orang yang seperti ini biasanya Tuhan pakai melayani Tuhan lebih. Tuhan pakai
untuk mensupport gereja agar tetap bertumbuh dan eksis. Yang kedua, saudara, komunitas yang seperti apa? Kita bisa belajar daripada apa yang Tuhan mau. Komunitas yang kedua adalah komunitas yang misional. Sama-sama katakan, komunitas yang misional. Ya. Nah, maksudnya apa, saudara-saudara? Nah, kita lihat di sini, di dalam ayat 23b, dikatakan agar dunia tahu, nih saya kasih warna kuning. Karena ini penting. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka. Nah, artinya komunitas yang Tuhan bangun, yang Tuhan rindukan, punya goal, punya tujuan. Tidak hanya berhenti di dalam anggota komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain itu saja. Tetapi Tuhan ingin supaya dunia tahu. Nah, ini komunitas yang misional, saudara. Yang tidak misional ya hanya berhenti dalam komunitas itu. Tetapi komunitas yang misional pengen supaya dunia tahu. Nah, saudara-saudara, supaya dunia tahu apa? Dunia tahu bahwa aku siapa yang diutus oleh Bapa. Dunia tahu, kenal Yesus. Dunia tahu bagaimana kasih Bapa akan dunia ini. Dua hal itu. Dunia tahu siapa aku dan dunia tahu bagaimana kasihku kepada dunia itu. Nah, maka saudara-saudara, kira-kira secara implisit, gambaran komunitas seperti apa yang ditujukan supaya bisa dunia tahu ini? Kira-kira komunitas apa yang dipersiapkan oleh Yesus sehingga mempersiapkan mereka supaya nanti kelak dunia tahu? Saudara bisa paham maksud saya? Supaya dunia tahu itu kan nanti, saudara-saudara ya. Tetapi ini sekarang gitu ya. Kita harus mempersiapkan supaya nanti misional itu terwujud. Kira-kira komunitas yang seperti apa? Jelas jawabannya. Komunitas yang juga terlebih dulu tahu siapa Yesus. Yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Dan komunitas yang tahu bagaimana kasih Yesus terhadap komunitas tersebut. Sehingga saudara-saudara di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan begini, supaya kita lebih jelas. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Ini kesatuannya bukan hanya kasih. Kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang diminta saudara-saudara oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kamu ngomong jadi satu dalam hal apa? Apakah di dalam keseragaman semua pakai seragam sama-sama itu menjadi satu? No. Kita harus menjadi satu dalam arti satu kasih sekaligus satu pengetahuan yang benar. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa menyadari kenapa sampai Rasul Paulus itu sangat mendengungkan akan hal ini. Nah, rupanya saudara-saudara, baik jemaat-jemaat pada saat itu, jemaat Efesus maupun kita hari ini, seringkali terjebak dengan berhala komunitas. Di satu sisi firman Tuhan ingin mengajak, ayo kamu harus berkomunitas. Tetapi di sisi yang lain hati-hati. Ada berhala komunitas kalau kamu tidak sadari. Kenapa? Kalau kita sudah merasa komunitas adalah sesuatu yang sangat amat penting sehingga kita tidak bisa hidup tanpanya. Karena tanpa sadar kita sudah jadikan komunitas sebagai berhala kita. Dan kalau mau tanya refleksi terhadap diri kita sendiri, sebenarnya apa yang kita dapat dari komunitas kita? Apakah penerimaan? Apakah kenyamanan? Dan apakah ketenaran? Apakah materi?
Dan itu semua lebih penting daripada Yesus. Jadi di sini saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak jemaat, mengajak setiap kita. Bahkan Yesus juga udah tahu bahwa nanti kamu harus membuat komunitas, jangan jadikan berhala. Karena apa? Kalau jadi berhala, murid-murid akan tetap zona nyaman bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi Yesus minta multiplikasi, artinya apa? Ada pemecahan daripada komunitas untuk membuat komunitas yang baru. Di sini mereka harus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Itulah komunitas yang Tuhan mau. Komunitas yang bertumbuh, komunitas yang terus bergerak, yang dinamis, yang terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan terus menjadikan komunitas itu apa adanya. Nah pertanyaannya seperti apa saudara-saudara? Ciri-ciri komunitas misional ini. Komunitas yang misional ini dia punya ciri-ciri. Yang pertama adalah dia betul-betul membawa anggotanya mendekatkan diri kepada Kristus. Membawa anggotanya mendekatkan diri kepada Kristus. Nah ini seringkali yang kita hadapi. Ketika kita ingin menjadikan orang lain dekat dengan kita. Ada orang-orang di sebelah kita. Gimana caranya supaya kita menjadi satu? Nah saudara-saudara ya, maka ada banyak cara, metode ya. Gimana supaya bisa saling dekat. Maka muncullah ya, digabungkan interest satu dengan yang lain, yang satu senang olahraganya sama, lalu yang kulinernya sama, makan bakmi semua gitu ya saudara ya. Lalu kemudian yang hobinya sama, yang selera musiknya sama, dan juga yang senang traveling yang sama ya. Intinya interestnya sama begitu kan. Gimana kita mendekatkan diri, dibangunlah dengan hal seperti ini. Nah komunitas misional saudara-saudara tidak terjebak dengan hal seperti ini. Tetapi dia ngelihat bagaimana mendekatkan diri satu dengan yang lain. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang lain mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga satu dengan yang lain saling dekat satu dengan yang lain. Ini misional. Ketika kita sama-sama bertumbuh mencapai kedewasaan penuh, itu otomatis kita bisa saling dekat. Meskipun mungkin secara fisik jauh, tapi hati dekat, gitu ya. Karena kita mencintai Tuhan yang sama, kita bertumbuh dalam pengenalan yang sama. Orang tua kalau bertumbuh, anak jauh pun rasa dekat. Orang tua bertumbuh, anak tidak, anak di rumah was-was terus. Ini kemana ya? Night club gak ya? Belum ke gereja, ini gimana? Karena anak tidak bertumbuh, tapi orang tua bertumbuh. Tetapi ketika kita sama-sama bertumbuh, hati dekat. Dan waktu kita sama-sama bertumbuh, anggota komunitas itu bertumbuh makin dekat sama Tuhan. Lihat saudara, makin dekat satu dengan yang lain yang di atas itu. Ini saudara komunitas misional. Sehingga apa? Sehingga komunitas ini akan bertumbuh terus dan saudara makin menjadikan Tuhan yang menjadi pusat komunitas itu. Komunitas yang menjadikan Tuhan sebagai pusat adalah Christ Center Community. Kristuslah pusat daripada komunitas kita. Dan yang kedua, saudara, ciri-ciri komunitas yang bertumbuh adalah ada pertumbuhan rohani. Sehingga setiap anggota komunitasnya, dia akan mengalami saudara pertumbuhan semakin serupa Kristus. Nah, lihat di sini. Kalau pertumbuhan rohani itu rest in peace-nya itu di awal saudara-saudara ya, bukan di akhir. Jadi di awal ini dalam keadaan mati rohani. Betul tidak? Ya, di mana orang-orang belum percaya itu dalam keadaan mati rohani. Lalu diberitakan Injil, diberitakan firman. Lalu kemudian dia respon, wah, aku mau kenal Tuhan begitu. Lalu kemudian dia menjadi bayi. Nah, bayi ini saudara-saudara akan menyedot banyak sekali perhatian ya daripada orang tuanya.
Ya pokoknya segala-segala harus dilayani. Nah, lalu kemudian dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia bertumbuh menjadi apa? Seorang anak. Nah, anak, saudara, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah, ya dia masih egois. Dia sudah bisa belajar sih. Dia sudah bisa melangkah sendiri. Bisa, saudara ya. Tapi masih egois. Nah, waktu pas kemarin, acara 17 Agustus, anak saya ikut lomba, saudara-saudara ya, yang kedua. Lalu kemudian ya ikut lomba daripada bawa kelereng, saudara. Ya, bawa kelereng, wah giliran anak-anak lomba, wah senang sekali bawa kelereng ya. Udah pikirannya adalah hadiah ya. Nah, yang kedua si Jevin itu dia mau ikut lomba. Oke, taruh kelerengnya, sendok sama kelerengnya di mulut. Nggak mau, maunya pakai tangan. Ya, ditaruh di mulut, jangan pakai tangan. Nggak mau. Terus ngambek saudara-saudara ya. Terus habis itu saya udah kasih tahu malah pukul, nggak mau ya. Nah ini saudara ciri daripada anak-anak. Karena apa? Karena masih sangat egosentris, masih sangat egois. Lalu kemudian saudara-saudara ketika anak itu bertumbuh, dia menjadi remaja. Remaja itu moody ya. Kadang-kadang dia bisa memikirkan orang lain, tapi kadang-kadang dia juga bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia bertumbuh, tapi masih kadang-kadang tergantung moodnya. Lalu kemudian di dalam komunitas itu, dia bertumbuh lagi menjadi seorang yang menjadi dewasa muda. Nah dewasa muda apa? Wah dia all out buat pelayanan. Nah ini saudara ya, dia all out buat pelayanan. Dia terus ya, mungkin sering banget ada di gereja, dia aktif sekali, dia pengen coba ini, pengen coba itu. Pokoknya dia semangat sekali pelayanan. Nah ini mulai bagus nih, ya pertumbuhan rohaninya mulai bagus. Nah setelah itu saudara, dari dewasa muda, dia naik menjadi orang tua. Nah orang tua apa cirinya? Apa bedanya dengan dewasa muda? Sama-sama bertumbuh, sama-sama tidak memikirkan orang lain, sama-sama memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Orang tua dia berpikir untuk membentuk keluarga baru. Dia mulai berpikir untuk membentuk keluarga baru. Dia mulai berpikir untuk siapa ya yang aku bisa berbagi hidup dengan orang-orang yang mungkin baru mengalami proses dari mati rohani menjadi bayi rohani, anak. Saya mau berbagi hidup dengan mereka. Dan di sini saudara-saudara, komunitas yang seperti ini pasti akan bertumbuh. Amin saudara. Saudara, apakah di dalam komunitas kita punya pertumbuhan seperti ini? Apakah di dalam komunitas kita betul-betul mendekatkan diri dengan Tuhan? Sehingga saudara-saudara ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, inilah Yesus yang Yesus mau. Supaya apa? Supaya jadi satu di dalam arti bertumbuh. Supaya menjadi satu dalam arti orang-orang yang mengalami proses ini bisa kemudian nanti suatu saat membentuk komunitas yang baru. Sehingga waktu komunitas baru datang juga ada orang-orang yang bisa melayani mereka. Sehingga saudara, A.W. Tozer dia berkata gini, agama modern atau kekristenan modern, gimana caranya untuk mengembangkan gereja? Berfokus pada pengisian gereja dengan orang-orang. Tetapi Injil yang sejati menekankan pemenuhan manusia dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah ada dipenuhi dengan Kristus. Makin lama dia makin bertumbuh. Sehingga ketika komunitas yang baru ada, mereka sudah siap untuk sama-sama menjangkau dan memuridkan mereka. Ini strategi Yesus ketika membangun komunitas. Dan gereja hadir bukan untuk menghibur orang-orang percaya. Tetapi gereja hadir untuk melatih para muridnya memuliakan Tuhan dan menjangkau yang terhilang.
Apakah kita rindu, saudara? Kita punya komunitas yang seperti ini. Apakah saudara dan saya merindukan bahwa kita dipakai Tuhan untuk kita yang menjadi berkat, kita yang dipakai dilatih, saudara, untuk bisa suatu saat mengembangkan komunitas, membentuk komunitas. Saudara, rindukah hal itu terwujud di dalam hati kita? Saya bersyukur ketika anak muda tadi melayani sama-sama. Saudara, selalu kalau saya lihat anak muda pelayanan, itu hati betul-betul terharu. Tuhan, thanks God. Ditambah lagi tadi ada Britney Kimberly, lebih muda lagi, saudara ya, yang Tuhan pakai. Dan saya terus doa, Tuhan, perbanyak jumlah anak muda yang datang. Tetapi Tuhan tanya sama saya, seberapa komunitas yang sudah ada siap untuk menjangkau mereka? Apakah hanya satu dirimu saja yang merindukan? Apakah seluruh komunitas yang ada ini memang sama-sama bersepakat untuk merindukan adanya komunitas yang baru, anak muda yang datang, anak muda yang kemudian cari Tuhan? Waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, saudara-saudara ya. Saya jauh dari Tuhan. Makanya saya begitu ngelihat anak muda, luar biasa. Tetapi saya kenal Tuhan, diberitakan Injil oleh orang tua, orang yang sudah dewasa, tetapi sayang dan mengasihi anak muda. Di situ saudara, saya bersyukur sekali. Karena ada kesempatan mendengar Injil, belajar firman Tuhan. Dan saya juga merindukan hal ini terjadi di dalam komunitas di gereja ini. Mari kita tunduk kepala, kita berefleksi sejenak. Mari kita melihat diri kita dan komunitas kita. Apakah benar-benar sudah sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan?